Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Amiruddin dari kelas non reguler semester 1 Prodi S1 Keperawatan di Stikes IST Kabupaten Buton. Nah, di video ini saya akan melakukan kegiatan penyuluhan di salah satu wilayah kerja Puskesmas Barangka Kabupaten Buton yang berkaitan tentang pencegahan virus COVID-19 dengan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan serta perlindungan. Khususnya di masa pandemi saat ini. Saat ini kita telah dilanda dengan adanya virus COVID-19 yang biasa kita kenal dengan virus corona. Nah, virus corona juga ini saat ini telah dikatakan sebagai pandemi global. Kenapa dikatakan sebagai pandemi global? Ibu-ibu ada yang tahu atau bapaknya? Saya barusan dengar itu global. Oh iya, baik. Saya transparan. Iya. Nah, kenapa dikatakan sebagai pandemi global? Karena penyebaran virus ini tidak hanya melanda daerah kita saja atau negara kita saja, tetapi saat ini virus ini telah melanda hampir seluruh negara-negara di dunia, sehingga dikatakan sebagai pandemi global. Akan tetapi, ibu-ibu dan bapak-bapak tidak perlu khawatir. Apa yang perlu kita lakukan? Ibu-ibu, bapak-bapak harus tetap tenang, dan ayo sama-sama kita melakukan pencegahan dengan cara pengendalian penyakit infeksi, yaitu dengan mencuci tangan. Ya, nah, ibu-ibu, saya harapkan agar rajin-rajin mencuci tangan. Kenapa? Karena tangan ini adalah sumber penyebaran virus. Ya, tangan ini juga merupakan cara yang paling umum penyebaran virus dari orang yang satu ke orang yang lain. Contohnya ketika bapak-bapak atau ibu-ibu berjabat tangan, di situ akan terjadi proses penularan. Nah, jadi sekali lagi saya minta ibu-ibu dan bapak-bapak harus rajin-rajin mencuci tangan. Nah, pertanyaannya, apa manfaat dari mencuci tangan? Ada yang tahu? Saya Pak. Oh iya, silakan Pak. Istilahnya motivasi atau manfaat cuci tangan itu bukan hanya semata-mata karena COVID, tetapi dalam gejala, dalam istilahnya bahasa di setiap internal itu melakukan tindak kesehatan. Nah, jadi segala sesuatu yang kita mau yang namanya berupa jenis makanan, cuci tangan bersih-bersih dulu, karena itu kesehatan mengatakan bahwa cuci itu tangan merupakan suatu mengantisipasi dari segala penyakit. Ya, baik. Nah, ada lagi yang bisa ibu-ibunya mungkin. Oke, baik. Baik, dari jawaban Bapak tadi sudah cukup bagus sekali. Nah, manfaat dari cuci tangan itu pertama adalah untuk menghilangkan virus, bakteri, dan kuman dengan cara mencuci tangan. Nah, tanpa kita sadari, saat kita melakukan aktivitas, itu virus, bakteri, dan kuman itu akan ikut meninggal. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan penyampaian tentang pencegahan pengendalian infeksi dengan mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar itu? Mencuci tangan yang baik dan benar itu bisa dilakukan dengan 6 langkah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang tahu 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar? Ada yang tahu? Itu dulu. Ada masalah. Tidak Saya tahu. Ya, baik. Saya tahu. Nah, Karena semata-mata laki-laki yang jawab. oke, baik ya. Laki-laki. Nah, mencuci tangan, 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar itu bisa dilakukan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Nah, untuk memudahkan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mengingat 6 langkah
cara mencuci tangan yang baik dan benar biasa ada singkatannya, yaitu tepung, sela, cipuput. Jadi untuk memudahkan kita mengingatnya, ingat saja istilah singkatannya, tepung, sela, cipuput. Nah, pasti ibu-ibu, bapak-bapak bertanya, apa kepanjangannya masing-masing dari singkatan itu? Baik. T itu berbicara tentang telapak tangan. Jadi yang perlu dibersihkan adalah telapak tangan, ya. Nah, terus pung ini maksudnya adalah punggung tangan. Jadi langkah yang kedua yang perlu dibersihkan adalah punggung tangan, ya. Nah, terus yang ketiga, sela. Apa itu sela? Sela itu adalah sela-sela jari. Nah, jadi bagaimana? Sudah bisa. Apa tadi langkah yang pertama? Saya ulangi langkah pertama. Telapak tangan. Oke, langkah yang kedua? Punggung tangan. Langkah yang ketiga? Oke, baik. Lanjut ya. Terus langkah yang keempat. Langkah yang keempat tadi ci. Ci itu artinya dengan mengunci. Kenapa dikatakan mengunci? Karena jari-jari tangan akan melakukan penguncian. Jadi pembersihan sini jari-jari tangan. Contohnya seperti ini. Ini namanya mengunci, ya. Terus langkah yang kelima adalah ku. Ku itu artinya putar. Jadi yang perlu dibersihkan adalah ibu jari. Dengan cara tangan kanan menggenggam ibu jari tangan kiri, lalu dilakukan putaran. Itu maksudnya putaran, ya. Terakhir put. Put ini sama artinya dengan putaran, tetapi berbeda caranya. Dia dengan cara merapatkan jari-jari tangan, lalu diletakkan di telapak tangan, ya. Seterusnya diputar-putar. Oke, itu. Kira-kira bisa ada yang ulangi. Tadi pertama apa? Telapak tangan. Kedua, punggung tangan. Ketiga, nah, keempat cara mengunci. Nah, kelima dengan cara putar. Yang diputar ibu jarinya. Ya, keenam. Ya betul. Keenam adalah sama dengan nilai itu memutar juga, tapi pada telapak. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang saya akan memberikan cara ataupun demonstrasi langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar dari langkah pertama sampai dengan langkah keenam. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak bisa ikuti saya, ya bisa. Oke, langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah kita ambil basahi tangan di air yang mengalir, ya. Basahi tangan di air yang mengalir, lalu ambil sabun, letakkan di telapak tangan. Kemudian telapak tangannya dibersihkan dengan cara melingkar. Nah, ini bisa diikuti. Ayo sama-sama. Dengan cara melingkar. Ya. Ini langkah yang pertama ya. Terus langkah yang kedua adalah membersihkan punggung tangan. Caranya seperti ini. Oke, digosok. Ini dilakukan secara bergantian. Ya. Ini yang dibersihkan punggung tangannya. Oke, balas lagi sebelahnya. Oke, ini langkah kedua. Langkah yang ketiga adalah sela-sela jari. Nah, cara membersihkan sela-sela jari seperti ini. Perhatikan ya. Ini satu arah ya. Nah, ini fokusnya di sela-sela jari. Ya, bapaknya mungkin bisa praktekkan. Kalau dipraktekkan biasanya lebih nancap di otak ya. Bisa mudah dan gampang diingat. Oke, ini langkah ketiga, sela-sela jari. Oke, langkah yang keempat adalah membersihkan jari-jari tangan dengan cara mengunci. Oke, modelnya seperti ini, bisa diperhatikan. Ya, jadi cara membersihkannya tinggal diputar saja begini. Ya, diputar. Ya, begitu. Oke, ini langkah keempat. Terus langkah yang kelima adalah dengan cara memutar pada ibu jari. Nah, tangan yang kiri, tangan kanan memegang jari ibu jari pada tangan kiri. Jadi modelnya seperti ini, bisa diperhatikan. Nah, setelah sudah seperti ini, maka lakukan putaran. Ya, jadi ini ibu jari yang dibersihkan. Oke, ini dilakukan secara bergantian. Sebelahnya lagi balas. Jangan cuma sebelah saja, nanti bersihnya sebelah. Nah, jadi harus dilakukan secara bergantian ya. Jangan dipegang-pegang saja, diputar. Ya, diputar. Itu juga untuk membersihkan.
Bukan virus, bakteri, dan kuman. Oke, langkah yang keenam terakhir adalah dengan cara sama diputar, tetapi dengan menggunakan dengan cara merapatkan jari tangan kanan, lalu diletakkan di telapak tangan kiri. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat, bisa langsung dipraktikkan. Ayo, terus diputar. Ya, diputar ya. Ini dilakukan secara bergantian. Ini hanya Oke, baik, selesai. Itu 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Oke, selanjutnya bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak sudah bisa paham dengan materi hari ini? bisa. Oke, kalau begitu saya minta kesediaan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengulang kembali dari langkah pertama sampai dengan langkah ke-6. Ada yang bisa? Ibu-ibunya, ayo ibu kalian bisa? Ayo, oke, langkah pertama dulu. Ya, langkah pertama telapak tangan. Oke, langkah kedua punggung tangan. Langkah yang ketiga, ya, ini ya. Oke. Langkah yang keempat, Begini. ya. Langkah yang kelima, Begini. ya, bentar ya. Oke. Langkah yang keenam, ya. Terima kasih ya Ibu Kader. Nah, baik, saya kira ibu-ibu dan bapak-bapak sudah bisa dipraktekkan di rumah nanti ya. Oke, lanjut. Nah, baik Bapak Ibu, penting bagi kita menjaga kebersihan tangan. Oke, tolong perhatikan ya. Penting bagi kita untuk menjaga kebersihan tangan. Kenapa? Karena dengan menjaga kebersihan tangan, kita akan terhindar dari virus, bakteri ataupun kuman. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari bahaya virus, kuman ataupun bakteri? Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan caranya. Pertama, hindari menyentuh area wajah. Ya, kenapa? Karena mata, hidung dan mulut merupakan pintu masuknya virus ini. Jadi penting bagi kita sebelum menyentuh area wajah kita harus mencuci tangan. Oke. Terus yang kedua, sering-sering mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun selama 60 detik. Ya, ingat selama 60 detik. Kalau 60 menit nanti tangannya sudah pucat itu. Ya, jadi 1 menit saja ya, 60 detik ya. Terus yang ketiga, cuci tangan sebelum makan, ya. Terus sebelum mengolah makanan. Jadi ini kadang ibu-ibunya mungkin mau bikin sayur atau mau masak apa saja di rumah harus mencuci tangan. Jadi mencuci tangannya tadi, mencuci tangan 6 langkah yang baik dan benar, ya. Biar kuman, bakteri dan virusnya mati. Oke. Terus bagi ibu-ibu yang sementara menyusui, diharapkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memberikan ASI kepada balitanya. Ya. Nah, terus yang keempat adalah gunakan cairan pembersih atau antiseptik yang biasa kita kenal dengan hand sanitizer ya. Ini jika tidak ada air mengalir dan sabun. Bisa. Oke, baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Semoga bisa diterapkan di rumah nanti ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.